Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen semua, apa kabar? Ya, terima kasih sahabat cerpen. Memang tidak terasa ya, kita hitungan beberapa bulan lagi, sebentar lagi kita akan memasuki Pesta Demokrasi Pemilu Legislatif tahun 2024, tepatnya 14 Februari tahun 2024. Memang kalau bicara politik, kalau diperhatikan memang minat, antusias khususnya perempuan terlibat dalam kancah politik itu sudah semakin lebih baik ya di Sumatera Utara. Ini bisa kita lihat di mana di badan-badan publik banyak perempuan-perempuan yang ikut serta baik itu dalam seleksi dan juga yang lolos dalam seleksi di badan-badan publik, di komisi-komisi yang ada yang diselenggarakan. Begitu juga di partai-partai politik, di lembaga-lembaga pemerintahan, itu kita juga melihat bagaimana perempuan banyak sudah punya andil. Di lembaga-lembaga pendidikan juga begitu, ada rektor-rektor perempuan yang sekarang sudah mulai memimpin. Jadi memang sudah lebih baiklah peran serta perempuan diterima di Provinsi Sumatera Utara. Jadi tidak ada lagi istilahnya kalau dulu kan harus laki-laki yang memimpin begitu kan, nggak bisa perempuan. Tapi sekarang pemahaman-pemahaman seperti itu sudah mulai tergerus dan masyarakat itu sudah menerima perempuan sebagai pemimpin di beberapa badan-badan publik yang ada di Sumatera Utara. Ya sebenarnya sama, untuk di badan publik itu ya juga perlu berpolitik untuk bisa perempuan itu akhirnya berada di posisi leader kita katakan ya. Jadi tidak terlepas, bukan hanya dalam urusan politik itu bukan hanya persoalan untuk pemilu, tidak, tetapi segala bidang itu juga perlu politik untuk mencapai sesuatu, untuk bisa kita perempuan itu menjadi leader dalam suatu lembaga maupun badan publik itu sendiri. Tapi memang orang biasanya lebih pemahaman kalau sudah politik kan identik dengan DPR misalnya ya kan, kemudian partai politik, kemudian badan-badan yang memang langsung bersinggungan atau langsung memang dia di bidang-bidang politik gitu ya. Tapi memang sebenarnya itu semua butuh effort, upaya yang tidak biasa, butuh upaya yang luar biasa dari perempuan untuk bisa menembus itu, karena memang jumlahnya satu, kita perempuan masih sangat sedikit ya, kemudian juga terkadang orang masih menyaksikan kemampuan perempuan untuk sebagai pemimpin, karena biasanya nanti mereka bilang gini, perempuan tuh lebih pada perasaan, bermain ke perasaan. Nah itu padahal sebenarnya tidak ada halangan bagi perempuan apapun untuk bisa menjadi leader dalam suatu lembaga atau dalam suatu badan publik dimanapun itu. Kalau modal sebenarnya sama laki-laki dan perempuan. Cuma itu tadi saya katakan, kalau laki-laki mungkin ini sudah terbiasa ya, memang ini dunia mereka. Banyak di badan-badan publik itu kan memang banyak laki-laki yang lebih berperan, apalagi di partai politik, kemudian lembaga pemerintahan itu kan memang banyak laki-laki selama ini yang memimpin. Nah, kita perempuan itu sampai harus berjuang ada keterwakilan 30% di situ kan, untuk bisa kita diakui dan diberi ruang untuk bisa kita menjadi masuk ke lembaga atau ke badan publik atau ke suatu partai politik atau apalah namanya begitu ya kan, badan publik. Tapi memang ada satu yang memang ekstra ya, kita harus punya keberanian ekstra. Kita harus menghilangkan rasa sungkan, karena gini ya, jujur pribadi kalau saya, kita pasti ada rasa sungkan berada di antara komunitas laki-laki yang memang karena dunianya ini kan sebenarnya dunianya laki-laki ya, pertemuannya sering malam-malam, lobby-lobby politik itu sering malam-malam gitu kan. Nah ini yang kadang kita juga terkendala sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang punya anak juga kan, terkadang kita punya keterbatasan waktu sebenarnya, karena otomatis prioritas utama adalah juga rumah tangga ya, anak-anak, keluarga. Tetapi itu yang memang harus kita bisa mengatur seefisien mungkin, seefektif mungkin, membagi waktu untuk bagaimana kita bisa berjuang, melakukan lobby-lobby, kita bisa mencari jaringan dan segala macam untuk bisa kita berhasil di suatu
badan publik, dan bagaimana juga supaya urusan domestik di rumah juga tidak terbengkalai. Karena kalau laki-laki kan pasti ya udah, ini ada istrinya yang ngurusin nih di dalam, jadi lebih leluasa mereka untuk bergerak keluar segala macam, waktunya tidak terbatas begitu kan. Tapi kalau kita perempuan kan, karena masyarakat ini kan stigmanya juga masih ya buat apa sih keluar, tapi kalau urusan di rumah tangganya juga nanti tidak clear begitu kan. Itu yang memang harus kita tunjukkan bahwa sebagai perempuan kita tuh harus mampu bagaimana kita bisa berhasil di luar kita, tapi juga bisa berhasil di dalam. Dalam arti di dalam ini adalah keluarga kita itu juga keluarga yang memang bukan tidak diperhatikan, tapi kita memang harus berjuang bagaimana terpenuhinya lah kebutuhan di dalam keluarga kita, sehingga kita juga lebih nyaman nantinya untuk berkarir, kita lebih nyaman untuk istilahnya apa ya, menjabat dari satu kedudukan tertentu yang ada di badan publik. Itu dia sebenarnya. Jadi memang effort kita tuh harus lebih double lah daripada laki-laki, dan juga kita harus menghilangkan rasa segan gitu ya, agak-agak istilahnya gimana ya, ya sudah ini lingkungannya laki-laki, kita harus pandai-pandai menjaga diri juga, dan kita harus bisa membaur di situ. Tapi bukan berarti kita harus murahan, atau bukan berarti kita harus bisa menghalalkan dengan cara-cara mereka, tapi tetap elegan. Inilah perempuan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, dalam hal politik juga. Ya memang itu butuh pengertian kedua belah pihak. Jadi kalau memang kita gini, ini pengalaman pribadi ya, saya gitu ya, sebelum saya terjun sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2008 itu kita sudah dipertanyakan dulu ya komitmen antara suami dan istri. Bagaimana nih kalau saya masuk terjun ke dunia yang memang ini kan dunianya laki-laki, dan juga tahu ini dunianya seperti apa begitu kan, pasti banyak pertemuan, nanti malam-malam juga pertemuan, itu waktu kerja juga kan tidak bisa dipastikan 7 hari, kemudian cuma 8 jam, kan itu tidak bisa dipastikan seperti itu begitu ya. Nah ini memang harus perlu komitmen kuat, dan juga istilahnya dari dua belah pihak betul sama-sama untuk menyepakati komitmen tersebut gitu ya. Tapi memang kita tidak bisa juga memaksa untuk pasangan kita menerima, mengerti dengan situasi itu gitu ya. Jadi memang sulit bagi kita kalau misalnya pasangan kita itu ada sifat yang posesif, yang kemudian curiga, apalagi kan kita nanti harus pulang malam, kita harus pertemuan yang kita temui itu adalah rata-rata kan laki-laki, bukan perempuan gitu kan. Batas waktunya tuh bahkan sampai bisa jam 10, jam 11 malam gitu, karena nanti bertemunya sesudah isya misalnya begitu kan. Kemudian waktu kerja juga tidak bisa dibatasi, istilahnya waktu kita di rumah juga kan tidak semaksimal sebagaimana kita sebelum terjun ke dunia politik ini begitu. Nah itu memang dibutuhkan betul-betul komitmen dan saling mengerti lah kedua belah pihak. Jadi kalau sepanjang kedua belah pihak saling bisa mengerti, saling mendukung, dan tahu gitu ya menempatkan posisi seperti apa, dan tahu apa itu kewajibannya, saya rasa itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah salah satu merasa tidak bisa berkomitmen dengan penuh, kemudian juga kecurigaan misalnya yang ada begitu kan, atau merasa tidak nyaman, ya itu memang yang sulit untuk dibangun begitu. Kurang lebih ada, tapi tidak signifikan ya. Kenapa? KPU dalam hal ini sebagai pelaksana, sebagai penyelenggara kan membuatkan aturan, menerbitkan aturan dalam peraturan KPU-nya, di mana dalam setiap partai politik mengajukan calon di setiap dapil itu kan harus ada keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Ini kan salah satu aturan yang memudahkan, sehingga memang wajib perempuan itu harus masuk. Jadi kalau tidak terpenuhi 30% kan partai politik itu kan tidak bisa gitu ya. Begitu juga dalam seleksi penyelenggara pemilu, ada keharusan yang bisa kita katakan, walaupun hanya memperhatikan, tapi ada keharusan secara tidak langsung untuk menyertakan keterwakilan 30% perempuan dalam untuk ikut seleksi. Namun memang kita sadari bersama hasilnya itu tidak
sesuai dengan harapan. Hasil yang didapat itu belum tentu 30% perempuan itu duduk di anggota legislatif, duduk di lembaga-lembaga pemerintahan, yudikatif misalnya, atau di badan-badan publik lain, bahkan di penyelenggara pemilu sendiri. Tetapi ada ruang yang sudah diberikan kepada perempuan-perempuan untuk bisa masuk ke ranah tersebut. Kenapa itu ada korelasinya? Saya bilang begini, kita penyelenggara pemilu perempuan kan lebih peka nih kan, kita akan lebih pasti mengutamakan juga kalau bisa perempuan duduk di dalam lembaga legislatif. Kita sosialisasi juga ke perempuan-perempuan, karena kalau sesama perempuan itu kan itu lebih mengerti, kemudian lebih nyambung begitu kan, lebih enak, lebih bebas ketimbang juga misalnya kita dengan laki-laki gitu kan, pasti agak ada jarak yang membatasi. Tetapi kalau kita dengan sesama perempuan juga dalam kita mensosialisasikan, menyampaikan apa-apa yang perlu begitu kan kepada teman-teman calon legislatif yang nanti akan bertarung di pemilu misalnya kan, itu kan lebih enak, lebih gampang, lebih membaur begitu kan Pak Dr. Nah, bagaimana kita juga menyuarakan mereka, menyemangati mereka supaya mereka juga bukan hanya sekedar jadi sebagai penyerta saja, tapi mereka yang harus fight juga, berusaha untuk mereka bisa duduk dan dipilih oleh pemilih tentunya dalam pemilu gitu kan. Kalau bisa ya memang perempuan jangan makin menurun dong, karena kan pemilu ini saya perhatikan, pemilu 2014, pemilu 2019 itu kan jumlah perempuannya di legislatif itu kan berkurang, tidak bertambah. Nah, memang peran perempuan di penyelenggara itu perlu begitu. Nah, mereka juga akan lebih nyaman, akan bertanya atau apapun segala terkait penyelenggaraan atau terkait tentang misalnya informasi-informasi misalnya tentang kampanye, misalnya tentang bagaimana politik uang atau bagaimana tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan. Kalau ada kita penyelenggara yang perempuan tuh kayaknya lebih enak gitu, lebih membaur ketimbang tidak ada begitu kan. Kemudian juga segala sesuatu terkait misalnya nanti penghitungan atau apa, kalau misalnya mereka ada yang kurang puas, ini pengalaman saya waktu di KPU Kota Medan gitu ya, calon-calon legislatif yang perempuan tuh lebih enak nanyanya gitu, lebih enak ke kantor. Bu Yeni ini kenapa bisa begini? Bu Yeni apa yang saya harus lakukan kalau ada penemuan seperti ini, ada kecurangan-kecurangan seperti ini? Mereka tuh lebih enak, lebih nyaman begitu. Nah, memang kita tetap harus mendorong kaum perempuan untuk bisa maju. Dan di legislatif juga begitu, kita tetap bisa mendorong karena kita butuh orang-orang yang perempuan ini kan peka dengan sesama perempuan juga ya, peka dengan kebutuhan-kebutuhan, yang tahu kebutuhan kita, bagaimana seorang anak harus diperlakukan, itu kan biasanya lebih perempuan ya kan, sifat keperempuanan kita juga begitu. Nah, memang itu yang harus kita dorong, bagaimana anggaran itu bisa pro gender gitu kan, kemudian pro anak, pro kemiskinan, banyak hal, apalagi lingkungan gitu ya kan. Kita juga perempuan kan suka lihat yang indah-indah begitu kan, perempuan juga kan tidak suka melihat orang yang susah misalnya atau apa kan, anak-anak yang terlantar. Nah, itu kan perlu hal-hal seperti itu, kepekaan-kepekaan seperti itu dibangun, dan itu perlu ada anggota-anggota legislatif perempuan yang bisa mendorong anggaran itu untuk hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Jujur ya kan, kalau 30% sekarang aja rasanya susah ya. Bahkan beberapa pihak kalau perlu, udahlah diabaikan saja, itu hanya sekedar di atas kertas. Tetapi gak apa-apa, kalau saya tetap optimis 30% silakan, gak apa-apa 30%. Tapi kalau bisa, ayo kita perempuan buktikan. Saya lihat di beberapa daerah misalnya dalam seleksi penyelenggara pemilu kemarin ini ya, tahun 2023 yang saya ikutkan. Bahkan di beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota itu perempuannya lebih dari 30% ada gitu. Dari 14 calon tuh ada yang sampai 4 gitu perempuannya. Dari 10 calon ada yang sampai 3 sampai 4 perempuannya yang lulus gitu, yang untuk akhirnya berebut di posisi 7 dan di posisi 5 di masing-masing provinsi dan kabupaten kotanya. Berarti kan tidak ada sebenarnya batasan itu, cuma itu kan syaratnya ditentukan 30%. Sehingga dengan syarat itulah kita punya wadah, kita punya ruang untuk bisa masuk begitu. Kalau nggak ditentukan sama sekali mereka akan mengabaikan. Nah, 30% nggak apa-apa 30%, tapi kita perempuan harus bisa menunjukkan kita mampu di atas 30%, dan jangan dibatasi kalau memang kita mampu di atas 30% begitu. Jangan terus udahlah ini udah melebihi ini udah 30%, udah biarkan aja. Jangan dong, harus fair juga. Kalau memang ternyata perempuan itu di atas rata-ratanya laki-laki, ya dikasih dong ruang itu gitu ya kan, jangan dibatasi begitu menurut saya. Oh, 10 kalau saya 10. Harus ada. Perempuan itu biasanya kan tidak
suka ribut ya, penengah gitu ya, dia lebih kepada perasaan. Jadi kan kalau laki-laki ini udah di dalam satu forum atau apa misalnya begitu kan, kemudian juga nanti dalam suatu rapat misalnya memutuskan segala sesuatu kan kadang emosi atau bagaimana misalnya beradu argumentasi. Tapi kalau ada perempuan kadang kan lebih agak bijaksana, sifat keibuannya itu kadang muncul begitu kan, apalagi melihat situasi yang tidak nyaman, tentu dia tidak akan mau berada di posisi itu. Perempuan ini sebagai penengah, penyeimbang gitu kan. Laki-laki juga kan kalau ada perempuan akhirnya segan gitu kan, aduh nggak enak juga gitu ribut kan. Ini pengalaman saya di beberapa selain saya di KPU gitu kan, di lembaga-lembaga begitu kan, kalau misalnya kita berdiskusi apa, ada penyeimbangnya perempuan ini, ada yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran lain begitu ya. Kalau laki-laki kan memang lebih rasional, kalau perempuan kan dia ikut perasaannya, ikut bermain dalam mengembangkan pikirannya, dalam menyampaikan pikirannya. Ini makanya saya bilang ini sebagai penyeimbang, sehingga perlu ada keberagaman itu, perlu ada perempuan. Ketika tidak ada perempuan, apakah menjadi masalah? Sebenarnya bisa saja iya gitu ya, bisa saja tidak ada masalah, bisa juga jadi masalah. Oke. Itu tinggal bagaimana sih sebenarnya masing-masing pihak memainkan perannya dalam lembaga tersebut, dalam badan publik itu ya. Bisa juga memang ada beberapa badan publik misalnya ada perempuan akhirnya menjadi tidak lebih kondusif, bisa. Tetapi sebenarnya jika ada perempuannya, apalagi kita ini kan badan publik ya, informasi-informasi itu masyarakat butuhkan ya. Di penyelenggara pemilu misalnya partai politik membutuhkan informasi, pemerintah membutuhkan informasi, media membutuhkan informasi, masyarakat umum membutuhkan informasi, banyak pihak yang membutuhkan informasi begitu kan. Kalau ada perempuan kan tidak semua yang membutuhkan informasi itu laki-laki misalnya, tapi ada juga perempuan-perempuan. Tapi kalau ada perempuan kan dia lebih enak gitu, lebih soft, dan perempuan itu kan memang sifatnya juga melayani, ada begitu ya kan, lebih enak lah gitu. Saya rasa pasti dinamikanya agak berbeda dan suasana juga agak berbeda jika di situ ada perempuannya dibanding tidak ada perempuannya. Tapi saya tidak bisa menyatakan bahwa kalau tidak ada perempuan masalah, tidak bisa juga saya mengatakan begitu gitu ya. Terus kalau tidak ada, kalau ada hanya laki-laki juga masalah, tidak juga saya bisa mengatakan begitu. Tapi itu memang bagaimana sih masing-masing pihak memainkan peran, dan tapi memang yang pasti jika ada perempuannya itu lebih, suasananya juga lebih berbeda, lebih berdinamika, karena ada berbagai pemikiran dari sisi perempuan gitu kan, dan dari sisi laki-lakinya. Luar biasa. Walaupun sudah mungkin orang sudah bilang udahlah dijamin nih begini-begini. Tetapi saya saat ini ikut seleksi di 2023 sebagai penyelenggara pemilu KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028, satu-satunya perempuan dari 14 calon yang ada. Saya malah justru saya betul-betul effort yang luar biasa. Kenapa? Satu, saya mewakili perempuan, melihat dari proses seleksi yang ada, mulai dari Bawaslu Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota. Padahal banyak nih perempuan-perempuan yang memang punya kualifikasi yang bagus, kemudian punya intelijensi yang bagus, pengalaman yang baik, tetapi ternyata kan mereka tidak bisa lolos ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, ini kan jadi beban juga bagi saya, bagaimana saya bisa mewakili perempuan-perempuan yang ada di Sumut, dan jumlah mereka juga akhirnya kan cuma sedikit yang lolos, di bawah 30% ternyata. Kemudian juga saya juga banyak membawa nama bukan hanya perempuan juga ya kan, asal tempat saya juga bekerja ya kan, kemudian alumni tempat saya berpendidikan begitu kan. Banyak hal yang memang saya bawa dan itu harus saya jaga gitu, dan saya tidak mau perjuangan ini sia-sia. Ya saya harus tunjukkan bahwa perempuan walaupun hanya satu orang belum tentu diemaskan, belum tentu mendapat golden key untuk bisa menduduki tempat tersebut begitu, tapi perlu malah perjuangan yang lebih ekstra menunjukkan bahwa memang dia layak, bahwa memang dia mampu. Mungkin teman-teman cermat bisa lihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan miring tentang saya begitu kan. Lah saya juga malah melihatnya kenapa saya yang perempuan begitu ya, selalu yang diberitakan. Justru sebenarnya kalau mau fair 14-14-nya dong kalau memang mau diberitakan. Tapi kan kalau saya lihat itu kenapa ujung-ujungnya kalau ada pemberitaan pasti saya ikut namanya. Nanti ada pemberitaan apa lagi saya ikut begitu kan.
Nah itu memang jadi hantaman bahwa memang kepercayaan orang juga terhadap perempuan sebenarnya besar. Saya melihatnya positifnya begitu besar. Nah mereka mau membuktikan bertahan nggak ini perempuan, sanggup nggak berada di dunia ini begitu kan. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa. Saya sudah pilih, saya terjun ke bidang ini, saya pilih jalur ini, saya sanggup. Saya punya kesetaraan yang sama dengan laki-laki dan saya bisa seperti mereka. Itu saja. Di anak emas kan harusnya kan saya tidak banyak berjalan, saya tinggal duduk-duduk, tinggal satu, tapi ternyata tidak. Saya harus berjuang, saya harus membuktikan kepada publik yang tentu dia sudah konotasi miring atau memandang saya tidak baik begitu ya dari pemberitaan-pemberitaan, dari informasi-informasi yang mereka terima, yaitu saya harus berjuang, saya harus membuktikan bahwa saya bukan seperti yang mereka bayangkan begitu. Perempuan pasti bisa. Perempuan pasti bisa. Oke, sahabat cerpen, terima kasih atas atensinya. Kak Yeni, ya kita ucapkan semoga sukses. Amin. Semoga kita bisa mendengar kabar baik setelah ini. Amin. Semoga bisa membanggakan perempuan-perempuan di Sumatera Utara. Amin. Kita doakan sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerpen, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sahabat cerpen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Kak. Iya, terima kasih.